Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Asrarus Shalah. Qala rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walabdu fi hali ghaflatihi kal'abiq min rabbih. Seorang hamba tatkala lalai daripada mengingat Allah SWT itu bagaikan seorang budak yang lari daripada tuannya. Seorang hamba yang lari daripada tuannya. Qad aqala jawariyahu wa qalbahu anil khidmati allati khuliqa laha. Dia telah menyia-nyiakan jiwa dan raganya dari tugas utama yang dia diciptakan untuknya. Ya, karena seorang hamba tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah SWT dengan cara yang telah Allah SWT gariskan. Fa idza jaa ilaihi faqad raja'a min ibaqihi. Dan tatkala kembali mengingat Allah, kembali beribadah kepada Allah, kembali berzikir kepada Allah, maka dia telah kembali daripada pergi atau kaburnya atau minggatnya dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza waqafa baina yadayhi mawqifal 'ubudiyyah wa tadallul inkisar faqad istada'a 'afa sayyidihi 'alaihi wa iqbalahu 'alaihi ba'da al-iradi anhu. Dan tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan tuannya dengan bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasakan ketiadaberdayaan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehancuran, kebinasaan kecuali dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini mengundang rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang tuannya. Setelah sebelumnya dia telah berpaling daripada tuannya. Kondisi seorang hamba yang dia tahu dia sangat berketergantungan kepada tuannya, dia tahu dia akan binasa tanpa pertolongan kasih sayang daripada tuannya. Kemudian dia berpaling daripada tuannya sekian masa. Setelah itu karena dia mengingat kasih sayang tuannya tersebut, sehingga dia kembali meratapi segenap kelalaiannya, meratapi segenap kesalahannya, meratapi segenap pembangkangannya, mengadu kepada tuannya. Yang seperti ini akan mengundang kembali kasih sayang tuannya tersebut. Demikianlah seorang hamba tatkala tadinya dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, lari dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala jualah dia
terbuka mata hatinya, terketuk pintu hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umira bi ay yastaqbil al-qiblah. Dalam hal ini, dalam hal salat yang telah kita pelajari di dalam kitab Bulughul Maram, ahkam fiqhiyah, ahkamul jawarih, hukum-hukum gerakan fisiknya. Di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kiblat. Dan tidak sah seorang muslim tanpa menghadap kiblat, yaitu Baitul Haram, Ka'bah. Menghadap kiblat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Menghadap kepada kiblat dengan fisiknya, tapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dan itu intinya. Apa guna kalau badannya menghadap kepada kiblat tapi hatinya membelakangi Allah Subhanahu wa taala? Liyansalikha mimma kana fihi min at-tawalli wal i'rad. Itu ada isyarat. Terkala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat, ada isyarat untuk kita memfokuskan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya sempat lari dan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qama baina yadayhi maqam al-mutadallil al-khadi al-miskin al-mustatib li sayyidihi alayhi wa alqa bi yadayhi musalliman mustasliman naqis ar-ras khashi al-qalb mutriqat tarq la yaltabi qalbuhu anhu wa la tarfat 'ain la yumnatan wa la yusratan khashi'un qad tawajjaha bi qalbihi kullihi ilayhi. Dan tatkala kita, badan kita, jawarih, anggota tubuh kita, fisik kita menghadap ke kiblat dan hati kita diperintahkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, berada di atas arsy-Nya, meninggi berada di atas arsy-Nya, kemudian dengan posisi, dengan kondisi penuh ketundukan, ketiadaberdayaan, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan dirinya seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala, menghadirkan hati, dengan menundukkan pandangannya. Karena dosa besar, seseorang di dalam sholat melayangkan pandangannya ke atas. Dosa besar. Iya, kita diperintahkan untuk menundukkan kepala dan pandangan sekaligus. Dan menurut pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam bisawab, itu melihat ke tempat sujudnya, sehingga hati kita tidak menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergeser ke kiri, tidak juga bergeser ke kanan. Khusyuk, menyerahkan, menghadapkan hatinya seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan daripada menghadap kiblat. Jadi selain badan kita menghadap kiblat, fisik kita menghadap kiblat, yang dimaukan sesungguhnya hati kita menghadap ke kiblat. Tsumma kabbara bit-ta'dhim wal ijlal wa wata'a qalbuhu lisanahu fit takbir. Kemudian kita diperintahkan sebagaimana yang telah kita pelajari
daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, dan itu dimulainya salat. Tidak sah salat seorang muslim tanpa membaca takbiratul ihram. Dimulainya salat. Dikatakan ihram, takbiratul ihram hampir sama dengan seseorang mengucapkan talbiyah yang pertama kali ketika ihram haji dengan ihram salat. Ihram haji yang tadinya sebelumnya ada yang Allah halalkan, kemudian Allah haramkan, berburu yang sebelumnya Allah halalkan, kemudian Allah haramkan dengan ihram, berhubungan suami istri yang sebelumnya ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan yang sah, kemudian Allah haramkan ketika haji. Demikian juga di dalam salat. Tak kala takbiratul ihram yang tadinya sekian banyak perkara-perkara yang Allah halalkan, bercakap-cakap dengan sesama makhluk Allah halalkan, makan dan minum Allah halalkan, dan lain sebagainya daripada hal-hal yang tadinya merupakan aktivitas yang halal menjadi haram dengan takbiratul ihram. Ini apa yang dimaukan sesungguhnya? Apakah cuman melafalkan lisan tanpa mengenal substansinya? Tidak. Yang diinginkan di sini adalah ta'zim. Kabarnya ta'zim kurang lebih sama dengan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'aqalbu lisanahu, sehingga selaras antara yang di lisan dengan yang di hati. Fakana Allah akbar fil qalbihi, fakana Allah akbar fi qalbi min kulli syai'. Sehingga lisannya mengatakan Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Hatinya pun berkeyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling besar daripada segala sesuatu, lebih besar daripada segala sesuatu. Wa saddaqa hadha takbir bi annahu lam yakun fi qalbi syai'un akbar min Allah taala subhanahu wa taala yusghilu anhu. Sehingga cirinya apa? Cirinya benar atau tidak takbirnya, ya, jujur atau tidak takbirnya, itu tatkala di hatinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada hal yang melencengkan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang membuat dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka perlu dipertanyakan kejujuran lisannya tatkala dia mengucapkan Allahu Akbar. Fa innahu idza kana fi qalbi syai'un yastaghlu bihi 'anillah dalla 'ala anna dzalika syai' akbar indahu min Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau ada sesuatu tatkala dia mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba hatinya fokus kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Menunjukkan ketika itu ada sesuatu selain Allah yang lebih besar di hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diinginkan dengan takbiratul ihram. Kita diingatkan Allahu Akbar. Kita masuk nih ke dalam suatu ibadah yang mulia. Pertama kali kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Yang dikehendaki sesungguhnya selain daripada mengagungkan dengan lisan, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Sehingga tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar dengan lisan kita, hati pun kita dibimbing untuk mengucapkan Allahu Akbar. Sehingga jangan sampai ada suatu perkara yang memalingkan kita daripada Allahu Akbar. Kalau ternyata ada sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah nunggu lama-lama, baru selesai Allahu Akbar, ada suatu perkara yang memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, entahkah pekerjaan, keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwasanya apa yang kita ucapkan dengan lisan tidak sesuai apa yang kita yakini dengan hati kita. Berarti apa?
berarti substansi daripada Allahu Akbar itu tidak sampai kepada tujuannya. Kalau dia jujur, kalau dia benar takbirnya, maka semestinya tidak ada sesuatu yang lebih besar di hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Fokus dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah lebih wa aham indah min Allah. Dan ini menunjukkan kalau betul seperti itu. Nas'alullah taufiq wal afiyah. Kalau betul seperti itu, tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, ternyata ada sesuatu yang memalingkan kita dari Allah, sehingga fokus kita tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya lisanul hal, keadaan kita menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut lebih besar, lebih berbobot, lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus terpikirkan, harus terkecohkan, harus terselewengkan. Wa kana qawlu Allah akbar bilisani duna qalbi. Berarti apa? Berarti Allahu Akbarnya itu cuma di lisan, bukan di hati. Lianna qalbahu muqbilun ala ghairillah. Karena hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Mu'azziman lahu mujillan. Hatinya tidak mengagungkan Allah, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza ma ata'a lisan al-qalb fi at-takbir akhrajahu min lubsi ridai takabbur ala munawi lil-ubudiyyah wa mana'u min iltifati qalbi ila ghairihi. Kalau betul apa yang di lisan sama dengan yang di hati, tatkala mengucapkan Allahu Akbar, maka akan mengeluarkan daripada segenap hal-hal yang menghalangi daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala, menghalangi untuk menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau betul takbirnya selaras dengan apa yang ada di hatinya, yang di lisannya selaras dengan apa yang ada di hatinya. Idza kana Allah indahu wa fi qalbi akbar min kulli syai'. Kalau betul Allah Subhanahu wa taala di hatinya lebih besar daripada segala sesuatu, bukan cuma di lisannya saja, maka Allahu Akbar yang dia ucapkan di lisan dan penghambaan yang ada di hatinya idza kana Allah indahu wa fi qalbi akbar min kulli syai' fa mana'u haqqu qawlihi Allahu Akbar wal qiyam bi ubudiyyati takbir min hatain afatain. Ini kalau betul di hatinya Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada segala sesuatu, maka akan mengeluarkan daripada dua penyakit tersebut, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. At-takabbur wal iltifat bi ghairillah Subhanahu wa taala, merasa besar daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan daripada menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lamban daripada menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua penyakit tersebut, kesombongan, lamban, enggan, keangkuhan daripada memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul lisannya
mengucapkan Allahu Akbar selaras dengan apa yang ada di hatinya, maka akan menyingkirkan dua penyakit tersebut. Dan dua penyakit tersebut a'dhamul hujub bainahu wa bain Allah Ta'ala. Dua penyakit tersebut adalah penghalang terbesar antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghalang terbesar antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini. At-takabbur. Wal iltifat bi ghairillah Subhanahu wa taala. Kesombongan, kelambanan, keengganan, keangkuhan daripada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-iltifat bi ghairillah Subhanahu wa taala. Fokus kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ya, dan ini adalah inti yang dimaukan dengan takbiratul ihram. Jadi, tatkala kita mengucapkan takbiratul ihram, kita sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensinya untuk kita fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hati kita, sehingga yang selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Selain Allah Subhanahu wa taala itu tiada bandingnya. Sehingga hati kita hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita singkirkan yang selain Allah Subhanahu wa taala kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Jangan sampai ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar masih banyak poin-poin atau perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak maha besar. Kalau sekiranya di sana ada perkara-perkara yang membuatkan kita terlalai daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah belum besar di hati kita. Tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, maka pikiran kita, fokus kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah, fa nas'alullah taufiq wal afiyah. Ini yang dikehendaki dengan kita melafalkan Allahu Akbar. Fa idza qala subhanakallahumma wa bihamdik, kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa istiftah, di antaranya yang paling pendek, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pendek kan? Sahih hadisnya, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik. Kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya. Memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan selayaknya, dengan semestinya yang dia merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Faqad kharaja bidzalika 'anil ghaflati wa ahliha. Semestinya tatkala lisan kita mengucapkan subhanakallah bihamdik, kita berkehendak untuk keluar daripada hal yang namanya kelalaian dan orang-orang yang berada di atas kelalaian. Karena kelalaian merupakan pembatas tabir yang menutupi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mengucapkan Allahu Akbar untuk tetap fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak lalai sekejap mata pun, untuk lari daripada kelalaian dan orang-orang yang lalai. Bagaimana ini?
di dalam sholat saja masih lalai, apalagi di luar sholat. Padahal kelalaian merupakan hijab pembatas antara seorang hamba kepada Allah SWT. Kalau seandainya di dalam sholat saja seorang terhijabi antara dia dan Allah, apalagi di luar sholat, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau di dalam perkara yang mulia di dalam sholat ada pembatas antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di luar sholat, sehingga gerak-geriknya jauh daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa ata bi tahiyyah wa thana alladhi yukhatibu bihi al-malak, ay alladhi yukhatibu bil malik inda ad-dukhul, alladhi yukhatabu bihi al-malik inda ad-dukhul alayhi ta'ziman lahu wa tamhidan, wa kana dhalika tamjidan wa muqaddimatan baina yaday hajatihi. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan pujian-pujian. Subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuk. Ya. Wa tabarakasmuk. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segenap pujian yang layak untukmu. Maha agung dan maha suci namamu, maha mulia segenap nama-namamu. Wasana, pujian-pujian seperti itu yang selayaknya tatkala seorang bertandang kepada seorang raja, maka dikedepankan pujian-pujian seperti itu dalam rangka membesarkan raja tersebut, mengagungkan raja tersebut. Dan ini yang selayaknya, yang lumrahnya dilakukan oleh seorang hamba kepada rajanya, rakyat jelata kepada rajanya, sebelum dia menyampaikan hajatnya. Kurang pas tatkala seorang hamba, tatkala seorang rakyat jelata datang kepada seorang raja di raja, kemudian langsung dia sampaikan hajatnya. Sebelum dia sampaikan, dia ucapkan segenap pujian, segenap kebesaran yang dimiliki oleh raja tersebut. Fakana fi sana min adabil ubudiyah. Pujian-pujian, pertama Allah Subhanahu wa taala disucikan, dibersihkan daripada segenap sifat-sifat kekurangan, dibersihkan dari segala sifat-sifat yang tercela. Kemudian dipuji dengan pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini adabul ubudiyah. Adab, etika dalam hal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimul ma'bud ma yastajlibu bi iqbalahu alaih. Dan ini membesarkan yang diibadahi, zat yang seorang hamba menghambakan diri kepadanya, mengagungkan zat yang seorang hamba tunduk kepadanya, yang demikian akan mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala, memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memancing pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. فإذا شرع في القراءة قدم أمامه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau yang tadi kan pujian doa istiftah yang ringkas. Adapun yang paling sahih, ya Allahumma ba'id baini, sama. Pertama kali kita disuruh bertawassul
dengan nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Allah ini mewakili segala sesuatu. Mewakili daripada sifat rahmat, mewakili sifat hikmah, mewakili sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah Subhanahu wa taala. Allah artinya al-ma'luh, al-ma'bud, zat yang diibadahi, zat yang seorang hamba menghambakan diri kepadanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala dihambakan, seorang hamba menghambakan diri kepadanya, ini dikarenakan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah diibadahi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, karena Allah Subhanahu wa taala Maha luas ilmunya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, karena Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, dan seterusnya. Bukan? Bisa saja orang Maha kuasa, seorang makhluk Maha berkuasa, tapi tidak rahmat padanya. Bisa saja seorang luas ilmunya, tapi tidak ada hikmah padanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan segenap sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita membaca doa yang tadi kita katakan paling sahih, Allahumma ba'id baini, itu sebelum kita minta bersihkan kesalahan kita, sebelum kita minta sucikan daripada dosa-dosa kita, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha mendengar, Maha melihat hamba-hambanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan antara kita dan kesalahan. Kita minta untuk dibersihkan daripada kesalahan yang pasti akan terjadi kepada kita, yang pasti akan membuat kita terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Iya, sama saja. Fa idza sara'a fil qira'ah, dan tatkala kita selesai membaca doa istiftah, kita diperintahkan untuk membaca at-ta'awudz, perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, yang jauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, kenapa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan dan tipu dayanya? Ada beberapa hikmah di situ. Ada beberapa pembelajaran di situ. Sebelum kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, kita tahu bahwasanya kita seorang hamba yang lemah, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya kemampuan untuk mewujudkan peribadahan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan cintai, kecuali dengan taufik dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh terbesar kita selain apa yang ada di dalam hati kita, yaitu hawa nafsu kita, itu adalah syaitan yang tidak letih 1x24 jam terus menggoda kita, tidak terlepas syaitan sampai nyawa kita terlepas dari jasad kita, baru setelah itu syaitan tidak menggoda kita lagi. Selama nyawa kita masih dikandung badan, maka syaitan dengan bala tentaranya bukan 1-2, ramai-ramai terus menggoda kita dalam keadaan kita tidak awas. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Kan kurang pas.
tidak imbang pertempuran, perkelahian, kalau sekiranya kita tidak tahu musuh itu sebelah mana. Iya, tidak imbang kan? Entah dia sebelah depan atau sebelah atas, tidak tahu kita. Suaranya aja tidak kita rasakan. Sudah kita tidak bisa melihat, kita juga tidak mendengar. Kita tidak juga bisa mendengar. Yang ini pertarungan yang curang. Pertarungan yang curang. Kalau sekiranya kita bisa lihat setan, mungkin kita sudah berusaha untuk menghindar. Wah, ini setan datang, lari. Ini setan bertubi-tubi datang, menyerang bukan satu dua, ramai-ramai dia. Disebutkan dalam riwayatnya itu bagaikan lalat yang mengurumungi makanan. Ya, antum lihat ada makanan yang enak, berapa itu lalat mengurumunginya. Ya, dari sebab itulah keadaan seorang hamba dengan segala macam tipu daya. Ya, tidak mungkin kita bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berusaha untuk melawan dengan diri kita sendiri, tidak mungkin kita selamat. Tidak mungkin kita selamat. Kenapa kita diperintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang menciptakan syaitan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu rahasia syaitan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada yang menciptakan syaitan. Ya. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, jadi zikir dan yang semisalnya itu cuman wasilah. Wasilah. Al-Quran yang kita baca, ya. Bacaan kita terhadap Al-Quran itu wasilah. Kita duduk di majelis ilmu, kita beribadah kepada Allah, itu wasilah. Tapi yang menjadikan kita selamat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita usahakan untuk berperang dengan tangan sendiri kita tanpa pertolongan Allah, mustahil kita bisa selamat daripada tipu dan muslihat syaitan yang senantiasa menjerumuskan kita kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kondisi yang seperti ini, kalau sekiranya kita tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah, syaitan gemar untuk menjerumuskan kita, apalagi kondisi yang sangat mulia seperti ini. Ya. Paling lebih semangat lagi istilahnya, ya. Syaitan dengan segenap persenjataannya, dengan segenap kemampuannya, dengan segenap bala tentaranya, dia akan mengirimkan yang lebih besar daripada itu, daripada biasanya. Sehingga ini kita dalam keadaan peperangan. Jangan lalai. Jangan lalai sedikit pun. Kalau tidak, habis kita dibelenggu oleh syaitan di dalam sholat kita, di luar sholat kita. Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada syaitan yang sebenarnya dia lemah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita juga sampai di sini dulu. Sudah masuk waktu zuhur. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.